Apa definisi sukses bagimu? Apakah tumpukan angka di rekening bank? Apakah mobil mengkilap yang harganya setara dengan 10 rumah di desa? Atau seberapa banyak orang yang menunduk hormat saat kau berjalan melewati koridor kantor mewah ini? Namaku Raka, dan bagi dunia, aku adalah definisi kesuksesan itu. Aku berdiri di lantai 40 gedung pencakar langit Jakarta. Di bawah sana, manusia terlihat seperti semut. Kecil, tak berarti. Aku memegang kendali atas ribuan karyawan. Tanda tanganku bisa mengubah nasib sebuah perusahaan. Dasi yang kupakai ini, harganya lebih mahal dari biaya hidup setahun orang-orang di kampung halamanku. Tapi, malam ini, saat hujan membasahi kaca jendela kantor yang dingin ini, aku merasa kosong, hampa. Seperti ada lubang besar di dada yang tak bisa ditambar dengan uang, saham, atau pujian. Orang bilang, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Tapi mereka lupa memberitahu satu hal, bahwa semakin tinggi kau terbang, semakin kau lupa bagaimana rasanya memijak tanah. Semakin kau lupa pada akar yang menopangmu agar tidak tumbang. Sudah berapa lama aku tidak pulang? 1 tahun? 2 tahun? Atau sudah 5 lebaran aku melewatkan sungkem di kaki wanita tua itu? Alasanku selalu sama. Sibuk, Mak. Proyek lagi banyak. Nanti Raka transfer uang ya. Transfer, transfer, transfer. Aku pikir cinta bisa digantikan dengan nominal rupiah. Aku pikir bakti seorang anak cukup dibuktikan dengan mengirimkan kulkas 2 pintu, TV layar datar, dan renovasi atap rumah. Aku lupa bahwa benda mati tidak bisa memeluk. Benda mati tidak bisa mendengar keluh kesah. Malam ini, teleponku berbunyi lagi. Nama ibu muncul di layar. Aku mengabaikannya. Aku rapat. Aku sibuk mengejar dunia. Tanpa aku sadari, itu adalah panggilan terakhir yang akan mengubah seluruh hidupku. Dalam tidurku yang gelisah, bayangan masa lalu itu datang seperti hantu. Bukan bayangan kantor mewah ini, tapi bayangan gubuk kayu reot di pinggir sawah. Bau tanah basah setelah hujan, bau asap tungku kayu bakar yang menusuk hidung. Tapi entah kenapa, terasa menenangkan. Aku melihat wanita itu. Masih muda, kulitnya sawo matang, terbakar matahari. Tangannya kasar, penuh kapalan karena mencangkul sawah orang lain. Itu ibuku. Aku ingat, saat itu aku menangis karena sepatu sekolahku jebol, menganga seperti mulut buaya. Teman-teman mengejekku, aku malu, aku marah pada kemiskinan. Dan ibu, dengan mata berkaca-kaca, ia tidak marah. Ia mengambil jarum dan benang nilon. Ia jahit sepatu butut itu di bawah sinar lampu teplok yang remang-remang. Jarinya tertusuk jarum, berdarah. Tapi ia tersenyum. Sabar ya, Le. Nanti kalau panen, emak belikan yang baru. Sekolah yang pinter, biar nanti kamu jadi orang besar. Biar kamu gak usah macul sawah kayak emak. Kata-kata itu adalah mantra sekaligus kutukan. Aku memegang janji itu erat-erat. Aku belajar gila-gilaan. Aku merantau ke kota. Aku bersumpah akan mengangkat derajat ibu. Dan aku berhasil. Aku berhasil menjadi orang besar. Tapi di tengah keberhasilanku, aku perlahan membunuh Raka yang dulu. Raka yang dulu selalu mencium tangan ibu sebelum berangkat. Raka yang dulu selalu memijat kaki ibu sepulang sekolah. Kini, Raka itu sudah mati, digantikan oleh monster berdasi yang jijik melihat lumpur. Pagi itu, kabar buruk datang bukan lewat surat, tapi lewat firasat. Hati ini tidak tenang. Jantung berdegup kencang tanpa alasan. Dan ketika Pak RT menelepon, mengatakan bahwa ibu sakit keras dan menolak dibawa ke dokter, duniaku runtuh. Aku memacu mobil mewahu, membelah jalanan tol. Mesin mobil ini halus, nyaris tak bersuara. AC-nya dingin, jok kulitnya empuk.
Tapi perjalanan ini terasa seperti perjalanan menuju neraka. Setiap kilometer yang kulalui, semakin berat rasa bersalah di pundakku. Lihatlah jalanan ini. Dulu, aku melewatinya dengan bus ekonomi yang panas dan sesak, sambil membawa tas karung berisi beras. Sekarang, aku melewatinya dengan kendaraan seharga rumah. Tapi kenapa dulu aku merasa lebih bahagia? Kenapa dulu saat aku miskin, aku punya tujuan yang jelas, membahagiakan ibu. Sekarang aku kaya, tapi aku justru menelantarkannya. Mobilku mulai memasuki jalanan desa. Aspal mulus berganti dengan batu makadam, lubang di mana-mana. Mobilku berguncang. Pemandangan sawah yang menguning menyambutku. Dulu ibu ada di sana, membungkuk, menanam padi di bawah terik matahari demi membelikanku buku tulis. Warga desa menatap mobilku. Tatapan mereka asing. Mungkin mereka berpikir, siapa pejabat yang nyasar ke sini? Mereka tidak tahu, di dalam mobil mewah ini ada seorang anak durhaka yang sedang ketakutan setengah mati. Takut terlambat, takut pada kenyataan yang akan kuhadapi. Aku sampai. Mesin mobil dimatikan. Hening. Di depanku berdiri sebuah rumah. Jika masih pantas disebut rumah. Kubu kayu itu miring, seolah lelah menahan beban waktu. Ilalang tumbuh tinggi di halaman, menutupi jalan setapak. Gentengnya banyak yang melorot. Kemana uang yang kukirim setiap bulan? Bukankah aku menyuruh ibu merenovasi rumah? Bukankah aku mengirim cukup uang untuk menyewa pembantu? Aku melangkah turun. Sepatu kulit mahalku tenggelam dalam lumpur becek. Aku tidak peduli. Aku berlari kecil menuju pintu. Terkunci. Bukan dikunci, tapi diganjal kayu dari luar. Tanda tidak ada orang. Atau tanda penghuninya tak berdaya. Ma, Assalamualaikum. Suaraku tercekat. Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dan angin yang menampar wajahku. Aku mendorong pintu itu. Baunya. Bau apak. Bau debu tua. Bau obat-obatan tradisional. Dan bau kesepian. Cahaya matahari menerobos masuk lewat celah atap yang bocor. Menyinari debu-debu yang berterbangan. Lantai tanah ini masih sama. Meja kursi ini masih sama. Di atas meja, aku melihat foto wisudaku yang sudah menguning. Di bingkai plastik murahan. Itu satu-satunya benda bersih di ruangan ini. Ibu pasti mengelapnya setiap hari. Sementara aku bahkan tidak memajang foto ibu di apartemen mewahku. Aku melangkah ke kamar belakang. Dan di sanalah hancur seluruh pertahananku. Di atas dipan bambu yang reot, beralaskan tikar pandan yang sudah robek, sesosok tubuh ringkih itu terbaring. Kurus, kering, tinggal tulang berbalut kulit. Rambutnya memutih sepenuhnya. Kusut tak terurus. Bajunya lusuh. Kancingnya terlepas satu. Aku mendekat dengan kaki gemetar. Lututku lemas. Aku jatuh bersimpuh di lantai tanah yang dingin. Ma, bisikku.
Dia bergerak. Wajahnya menoleh ke arah suara. Dan saat itulah petir menyambar hatiku. Matanya, mata yang dulu berbinar saat melihatku juara kelas, mata yang dulu menatapku teduh saat aku sakit, kini tertutup selaput putih tebal. Buta, ibuku buta. Katarak telah merenggut cahayanya. Dia meraba-raba udara dengan tangan gemetar. Sopo iku? Siapa itu? Jangan ambil kompor saya. Itu buat masak anak saya kalau pulang. Ya Tuhan, dia mengira aku pencuri. Dia melindungi kompor butut itu demi aku. Demi memasakkan makanan kesukaanku jika aku pulang. Padahal aku, anak yang ditunggunya, sedang makan enak di restoran bintang 5 saat dia kelaparan dalam gelap. Aku raih tangan kasar itu. Aku cium tangannya yang bau minyak urut. Ini Raka, Mak. Ini Raka pulang. Dia terdiam, meraba wajahku, hidungku, pipiku. Lalu air mata mengalir dari mata butanya. Senyumnya mereka, senyum paling tulus yang pernah kulihat. Gusti Allah, anakku pulang. Raka sudah pulang. Tidak ada amarah, tidak ada cacian. Hanya ada rindu. Padahal aku pantas dimaki, aku pantas diusir. Tapi hati seorang ibu, seluas samudra, menerima kembali bangkai kapal anaknya yang sudah karam. Hari-hari terakhir itu, aku habiskan untuk menebus dosa yang takkan pernah lunas. Aku lepaskan jas mahalku. Aku ganti dengan kaos oblong. Aku mandikan ibu. Aku sisir rambutnya. Aku suapi bubur halus ke mulutnya yang ompong. Aku menjadi kakinya. Aku menjadi matanya. Dia bercerita bahwa uang kirimanku ditabungnya. Buat modal nikah mule, atau buat kamu kalau nanti di kota lagi susah. Dia tidak memakai sepeser pun untuk dirinya sendiri. Dia rela sakit, rela gelap, asalkan aku bahagia. Dan ketika napas terakhirnya berhembus di pelukanku, duniaku gelap. Lebih gelap dari mata buta ibu. Gedung pencakar langit, mobil mewah, jabatan direktur, semuanya menjadi debu. Tidak ada harganya dibandingkan satu tarikan napas ibu. Aku menguburkannya di tanah merah basah di belakang rumah, di samping pohon mangga yang dulu kami tanam bersama. Sekarang aku sendirian, benar-benar sendirian. Sahabatku, saudaraku yang sedang di perantauan, dengarkan aku. Pulanglah. Jangan tunggu sukses baru pulang. Orang tuamu tidak butuh uangmu. Mereka butuh waktumu. Mereka butuh melihat wajahmu, memegang tanganmu. Uang bisa dicari, jabatan bisa dikejar. Tapi waktu bersama ibu, sekali ia pergi, ia takkan pernah kembali. Jangan sampai kau menjadi sepertiku, sukses di mata dunia, tapi gagal menjadi seorang manusia. Gagal menjadi seorang anak. Sejauh apapun kakimu melangkah pergi, ingatlah, rumah bukan tentang bangunan. Rumah adalah tempat di mana ibumu berada.